Halo teman-teman semua, welcome back. Di video kali ini saya mau coba bantu jelasin ke teman-teman introduction untuk konsol Switch ya, terutama yang custom firmware. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk beli gitu ya, apa bedanya dengan yang asli, dengan yang original, OFW. Terus nanti kalau mau beli itu mulainya harus dari mana, saya carinya yang device apa, terus nanti mau ngehacknya bagaimana segala macam, saya bantu coba jelasin di sini sama semua yang teman-teman butuh ketahui ya gitu untuk intronya. Jadi kalau nanti beli paling enggak itu enggak buta-buta amat gitu ya, udah ada pengetahuan sedikit lah sebelum membeli ya gitu. Nanti kita jelasin di sini. Saya pakai kertas gini ya jelasinnya ya. Nah, yang pertama itu kan device-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada beli OFW ya, ini kan standar ya, ada macam-macam, ada V1, V2 segala macam nih. Nah kalau di CFW ini kan device-nya banyak ya teman-teman. Nah sebenarnya itu asal mula pertamanya itu gara-gara device V1 yang awal, batch awal itu ada kayak semacam celah ya gitu. Celahnya ini yang dimanfaatkan supaya bisa jadi jalan masuk ke recovery mode dan itu bisa diinstalkan kayak custom firmware-nya. Nah, mesin V1 ini kita bilangnya waktu itu unpatched. Ya, nah unpatched ini cuman ada beberapa batch ya teman-teman. Jadi setelah patch ini diketahui, terus ditutup gitu. Jadi next time waktu itu sekitar mungkin 6-1 tahun setelah rilis ya, dia keluar baru, tapi ini sudah di patch ceritanya teman-teman. Nah, jadi ini V1 patch ya. Setelah itu kan habis keluar, terus V2 keluar ya. Nah, ini V2 keluar yang 2019 ini. Habis itu light. Nah, terus habis itu keluar yang sekarang kan OLED. Nah, ini tipenya teman-teman. Nah, sekarang untuk urusan CW-nya, jadi gini cara CW-nya. Jadi kalau mesin yang tidak butuh alat tambahan itu cuma bisa satu ini teman-teman ya. Ini kita bilangnya untuk cara men-CFW-kannya kita bilangnya namanya soft mode atau soft modification ya, soft modification. Nah, sisanya yang sudah patch, yang sudah tidak bisa pakai cara yang soft mode, ini satu-satunya cara tambahan, cuman harus diinstal chip ya, alias kita bilangnya itu hard mode. Nah, jadi tipenya itu ada dua ya teman-teman, ada yang soft mode, ada yang hard mode. Nah, jadi kalau misalnya ini device apa, V1 soft mode gitu. Kalau V1 ada dua ya, jadi ada V1 yang soft mode, ada V1 yang hard mode. Ini juga termasuk ya hard mode ya teman-teman. Tapi kalau sudah V2, light, OLED, ini kalau mau dijadikan CFW harus diinstalkan chip. Diinstal ini disolder ya caranya. Jadi harus pakai chip ini ceritanya. Nah, kemana dulu ya? Ini untuk chipnya sekarang ya, kalau untuk teman-teman sekarang mau beli gitu. Kalau mau misalnya teman-teman mau beli barang baru, kayaknya sih sudah pasti, hampir pasti kalau device ini ya, V2, Lite, OLED, baru dipasangkan chip, baru dijadikan CFW. Nah, kalau teman-teman mau beli yang soft mode sekarang, sudah besar kemungkinan ini pasti stok lama atau bekasnya orang. Karena ini udah lama sekali ya, maksudnya sekitar 2017-an dan ini hanya batch-batch awal. Jadi ini kondisinya pasti bekasnya orang rata-rata sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli ya, baru misalnya CFW gitu, mau yang baru pakai chip, nah chipnya ini ceritanya itu dulu ada dua nih. Mungkin kalau teman mau beli baru atau beli bekasnya orang ya gitu. Jadi chipnya ini ada dua teman-teman. Jadi nama chipnya itu kalau yang lama itu SX chip ya, atau SXOS gitu misalnya. Yang satu lagi itu bilang namanya HW Fly. Nah, jadi misalnya teman pakai chip apa nih? Pakai chipnya SX atau chipnya HW Fly gitu. Nanti untuk teknisnya itu sebenarnya HW Fly ini ada macam-macam ya. HW Fly tipe berapa? Misalnya 1, 2, 3, ada yang sekarang tuh iterasinya ke 4, 4,1 segala macam. Tapi teman-teman nggak usah bingungin versi ini. Yang teman-teman butuh tahu pokoknya chipnya kalau HW Fly minta
yang sekarang itu bisa diupdate firmware. Ya, jadi kalau untuk yang chip HWFly ada beberapa versi yang tidak bisa diupdate firmware-nya dan ada yang sudah bisa diupdate firmware-nya. Tapi kalau misalnya per video ini dibuat ya, harusnya teman-teman kalau beli chip HWFly itu firmware-nya udah bisa diupdate, dan biasanya si teknisinya itu sebelum memasang chipnya sudah mengupdatekan firmware terbarunya dulu, jadi lebih optimal ya. Jadi soalnya kalau chip ini teman-teman ya, chip ini soalnya ada dua juga, jadi jangan bingung ya. Jadi chipnya itu ada sendiri, terus ada software untuk chipnya sendiri, jadi firmware chipnya. Nah, jadi ini dua apa ya? Jadi di dalam chip itu ada hardware-nya, ada software-nya juga gitu. Sama kayak di mesin mesin switch-nya ada hardware-nya, ada UEFI-nya. Di chipnya juga ada software-nya untuk jalanin payload-nya itu. Nah, ini cara kerjanya. Yang kedua saya jelasin tuh gini teman-teman. Nah, CFW-nya itu yang pasti ada dua ya. Jadi kalau sekarang tuh yang terkenal itu kan, saya tulis dulu ya. Yang pasti kan kita pakainya itu Atmosphere. Nah, kalau yang dulu sempat booming tapi sudah nggak lanjut tuh namanya SXOS ya. Kita sekarang pilihan yang paling masuk akal yang up to date sekarang cuman ini. Yang ini sudah discontinue ya. Jadi ini dulu ceritanya ada kasus dicari sama Nintendo. Jadi ini sudah discontinue, dia tidak bisa pakai, dia cuman bisa sampai firmware 11 saja. Nah, kalau misalnya di atas firmware 11 dia nggak mau hidup, jadi satu-satunya pilihan cuman pakai yang Atmosphere aja. Sebenarnya juga ada lain sih teman-teman, ada namanya Range ya. Ini zaman lama banget lah, ini yang pertama 2017 sampai 2019-an gitu. Tapi sekarang kita pakainya udah software ini ya gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya bagus yang mana antara dua ini, kan yang populer kan biasanya bilang dua-dua ini. Nah, buat yang belum ngerti teman-teman, konteksnya ini SXOS ini sempat booming banget, terkenal gara-gara dia ini quote and quote simple ya. Simple dalam artian jadi software ini berbayar sih teman-teman. Teman-teman harus punya license-nya untuk ngaktifkan ini. Jadi ada yang beli, terus teman-teman mengunggah serial number-nya untuk nanti bisa aktif. Nah, memang ini kalau dibandingkan dengan Atmosphere waktu itu sama-sama jalan ya, ini lebih simpel dalam artian file yang dibutuhkan tuh cuma 2. Nah, sama license-nya aja. Kalau folder Atmos kan banyak ya, maksudnya ada homebrew, ada segala macam, terus kita masih harus racik satu-satu dan segala macam. Dibandingkan dengan Atmosphere, pakai SXOS ini lebih mudah memang gitu. Nah, sama waktu itu sempat terkenal SXOS ini gini teman-teman. SXOS ini bisa read file gitu. Jadi kalau misalnya Atmosphere ini kan sebenarnya dia kan memimik ya, mimicking seperti aslinya si Nintendo kalau kita beli di eShop ya. Jadi game itu diinstal teman-teman. Tapi kalau di SXOS waktu itu memang sempat bisa, jadi gamenya itu cuman ditaruh di hard disk saja, terus gamenya itu dibaca gitu. Jadi kayak kalau teman-teman pernah main emulation ya, jadi gamenya itu tidak harus diinstal teman-teman. Gamenya cuma cukup di copy ke SD card aja dan gamenya bisa dimainkan. Itu beda sama yang Atmosphere ini memang. Nah, tapi karena ini udah yang lama ya, maksudnya ini nggak usah dianggap lagi, ini fitur ini nggak ada di Atmosphere, fitur ini ya. Semua game yang di Atmosphere ini harus diinstal. Tapi karena ini sudah lama ya, ini kan firmware 11 ini udah satu setengah tahun lewat lah dari video ini dibuat ya. Sekarang firmware aja yang sekarang udah firmware 14 gitu. Jadi ini forget it. Cuman biar teman-teman tahu ini ceritanya seperti ini. Jadi Atmosphere sama SXOS ini bedanya di mana? Yang ini bisa read only file, bisa diinstal, yang ini cuman bisa diinstal aja. Cuman yang ini homebrew-nya supportnya lebih banyak ya sekarang gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang CW ya pilihannya cuman ini. Jadi saya ngasih tahu kayak sejarahnya aja ya kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya teman-teman kayak balik ke tadi ya, kalau misalnya mau CFW, beli CFW gitu ya, terus nanti teman-teman cari dulu ininya. Jadi teman-teman mau beli device yang apa dulu ya. Kira-kira saya mau beli yang V2 nih gitu misalnya, saya mau beli yang OLED gitu ya. Dipasangkan chip, terus kalau ini beli baru udah nggak ada teman-teman ya.
Ini baru udah nggak ada ini. Kalau beli baru yang ada sekarang cuman ini. Ini kan nggak ada kan gara-gara tadi ya saya ceritain sekilas di apa namanya dicari sama Nintendo orangnya ini. Jadi sekarang yang beredar namanya merek dagangnya itu yang ini, yang Huawei Fly ini. Ya. Nah, terus softwarenya teman-teman pasti pakai yang Atmosphere gitu. Nah, terus coba di sini. Nah, yang banyak bingung tuh gini teman-teman. Teman-teman harus bedain ada dua proses ya. Jadi gitu. Jadi dari cara men-CFW-kan, terus setelah dari CFW bisa ngapain itu dua proses yang berbeda. Ya. Jadi saya bilang aja gini ya. Kita bagi dua gini. Nah, kalau misalnya kita kan bilang V1 unpatch ya. Gitu. Ini kan caranya di soft mode ya. Saya misalnya di sini pakai ini V2 Lite OLED. Caranya kan pastinya pakai di hard mode. Nah, dua cara ini teman-teman cuman beda metode aja supaya kita bisa masuk ke CFW-nya. Jadi kalau sudah masuk ke CFW, ini sudah nggak masalah dia ini tipenya soft mode atau hard mode. Anggap aja ini cuma dua jalan berbeda teman-teman, tapi ujung-ujungnya ini sama ya gitu ya. Nah kalau soft mode ini intinya itu kalau secara singkat, jadi teman-teman itu nggak butuh pakai solder ya. Jadi teman-teman menginjekkan namanya itu payload. Nah, payload. Nah, payload ini diinjekkan manual pakai komputer atau segala macam. Saya udah bahas ya di video yang sebelumnya, video satunya. Nah, kalau yang di hard mode ini sebenarnya dia juga menginjekkan payload nih teman-teman. Tapi caranya itu quote and quote lebih dipersimpel. Yaitu chipnya ini cara kerjanya, chipnya ini membaca file payload yang ada di SD card. Nah, gitu. Ini juga ya. Ini juga apa? Payloadnya ini kita manual teman-teman, masukkan ke software-nya. Kalau yang di hard mode, jadi kayak chipnya ini do the things for us gitu. Jadi kita nggak usah manual masukkan, tapi hard mode ini menginjekkan file payload bin yang ada di SD card untuk dimasukkan ke sebelum bootnya. Jadi chip ini kalau ini ya kayak kekurangannya. Jadi hard mode ini kalau sudah disolder, sudah pasti setiap dicoba dihidupkan, dia akan menginjekkan file payload ini. Itu udah pasti. Kalau yang di soft mode, kalau misalnya kita tidak injek payload ya misalnya, kita langsung masuknya ke yang original teman-teman. Jadi kayak kita masih manual gitu, kita mau yang biasa atau kita mau yang manual ya, manual kita injekkan payloadnya. Tapi kalau sudah disolder, kita udah pasti injekkan payload yang sudah kita masukkan filenya ke SD card gitu. Jadi beda caranya di sini ya teman-teman, cara kerja soft mode sama hard mode itu di sini. Nah, begitu misalnya kita udah selesai masuk, ya ini caranya kan beda. Kita masuk ke CFW. Nah, ini sudah proses yang berbeda teman-teman. Nah, prosesnya ini di sini kalau sudah masuk, nanti teman-teman misalnya mau install game, emulator, terus misalnya pakai cheat ya, atau terus nanti ngurusin dual boot, terus apalagi. Jadi ini hal-hal yang kita bilangnya pasca ya, gitu misalnya. Yang ini prosesnya sebelumnya, jadi pra CFW lah misalnya kita bilang. Nah, dua hal ini nggak berhubungan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kan saya sering dapat pertanyaan kayak gini, Bang, bisa nggak ya misalnya kalau software soft mode itu diinstal game ini gitu. Bang, bisa nggak ya kalau misalnya hard mode itu bisa di dual boot nggak ya? Kalau soft mode bisa di dual boot nggak ya gitu? Itu nggak ada hubungannya. Jadi ini cuma jalur masuknya aja. Oke. Tapi semua yang dilakukan setelah kita masuk itu sama aja. Jadi gini teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini jenis device ini tidak ada pengaruh apa-apa. Sama yang paling teman-teman bisa lakukan di sini. Soalnya semua misalnya processing power ya. Processing power semua tenaganya sama. Cuman ini bedanya di baterai. V1 itu lebih ini ya teman-teman, baterainya lebih low lah ya, lebih efisien yang V2 dan yang baru-baru. Nah, tapi kalau misalnya di sini bisa mau main emulator, mau main mau main game ini, mau dual boot, mau bisa bikin ini, bisa kena ban segala macam, semuanya bisa, semuanya sama ya. Jadi ini cuman caranya saja, ini hal yang bisa kita lakukan aja. Oke? Ya, kalau misalnya kita tadi teman balik lagi ke yang tadi ya.
Jadi ini jenis device-nya nih teman-teman. Jenis device-nya. Terus yang cuman bisa di soft mode itu adalah V1 yang batch awal ya, yang kita bilangnya unpatch. Oke, semua file yang, semua device setelah unpatch, termasuk V1 yang di patch, Stadia, Lite, OLED, itu semuanya kalau mau di CV kan harus pakai hard mode. Nah, tipe chip hard mode ini pakai chip. Chipnya ada apa? Ada dua. Ada yang chipnya SX, ada yang chipnya Wi-Fi. Oke, nah. Terus kalau misalnya di dalam chip ini ada firmware chipnya ya teman-teman ya. Tapi nanti ini untuk detail lain waktu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli yang chip ya, saran saya itu paling kalau nggak salah itu sekarang di yang versi 3 atau paling nggak yang 41. Pokoknya kata kuncinya teman-teman minta aja sama teknisinya dan saya minta tolong yang chipnya bisa di-update firmware-nya. Ya, gitu. Oh, sama saya lupa satu lagi. Jadi bedanya yang software unpatch ini ya sama yang hard mode ini cuma satu bedanya teman-teman. Jadi kalau di CW kita bisa install kan ada namanya Android ya. Bisa install Android, bisa install Ubuntu ya. Terus ada namanya ini Laka ya. Laka ini kayak RetroArch gitu. Nah, 3 hal ini cuman bisa diinstal ke ini teman-teman. Nah, jadi sorry to say, kalau teman-teman mau install Android di switch-nya, install Ubuntu, install Laka, tapi device teman-teman V2 Lite OLED nggak bisa. Jadi ini sudah kena patch. Ini adalah benefitnya switch yang tidak di patch teman-teman. Jadi kalau teman-teman kira-kira butuh fitur ini, teman-teman nggak ada pilihan lain selain teman-teman cari V1 yang unpatch gitu. Nah ini kita rekap lagi ya. Nih, mungkin saya jajarin gini bisa nggak ya? Muat nggak ya? Oke ya. Nah ini semoga teman-teman dapat gambaran besar ya. Jadi kalau teman-teman mau beli itu ada device macam apa ya, pilihannya ini segala macam. Ini soft mode sama hard mode-nya. Kalau software-nya itu cuman ada satu ya sekarang teman-teman bisa pakai cuman Atmosphere. Nah terus ini bedanya ya masalah pra CFW sama sesudah CFW. Jadi ini cuman jalannya teman-teman. Soft mode sama hard mode ini cuman jalannya menuju CFW. Tapi setelah di CFW teman-teman bisa melakukan apa aja. Jadi nggak peduli itu V1, V2, Lite, OLED, semua fungsinya sama, performanya sama. Cuman yang pengaruh cuman usia mesinnya aja gitu ya. Oke, segitu dulu. Saya harap video ini bisa membantu memberikan sedikit gambaran sama teman-teman untuk introductory ke Nintendo Switch custom firmware. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.